Tim SAR gabungan membuka jalur sungai yang sebelumnya tertutup tanah di wilayah Cicurug, Sukabumi, Jawa Barat pada Selasa pagi tadi. Pembukaan jalur sungai untuk mengantisipasi jika terjadi banjir susulan. Ada 2 ruas titik jalur air yang tertutup. Saat ini baru 1 jalur terbuka dan sisanya masih dalam proses pembukaan. Sementara itu tim SAR melakukan penyisiran terhadap rumah warga yang terdampak banjir. Pembersihan rumah warga dari genangan lumpur dilakukan sambil memindahkan barang milik warga yang selamat dari banjir. Tim SAR gabungan menemukan 2 jenazah pria yang diduga menjadi korban terseret arus banjir bandang di wilayah Kecamatan Cicurug, Sukabumi, Jawa Barat dan hilang Senin sore kemarin. Kedua jasad tersebut ditemukan di pinggir sungai tetapi di tempat yang berbeda. Hingga saat ini belum diketahui secara pasti identitas jenazah tersebut. Kedua korban langsung dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Sekarwangi, Cibadak. Kondisi terkini pasca banjir menerjang permukiman di Sukabumi, Jawa Barat, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Insan Maulana. Insan, bagaimana kondisi terkini di kawasan Cicurug pasca banjir yang menerjang pada Senin sore kemarin? Ya, terima kasih Juno dan saudara. Hingga saat ini lokasi banjir yang berada di wilayah Cicurug sudah surut. Namun memang beberapa sisa-sisa dari banjir masih berada di rumah seperti ini. Dan juga beberapa pohon-pohon yang patah. Dan tepat saya berdiri ini, saya berada di sebuah posko tanggap darurat bencana di mana para warga bisa mengungsi di sini dan juga sudah tersedia dapur umum. Dan hingga saat ini para relawan dan tim SAR masih terus melakukan penyisiran terhadap rumah-rumah warga dan juga 1 korban yang belum ditemukan, begitu Juno. Ya, hingga saat ini berapa korban jiwa yang terdata? Karena hingga tadi pagi terinformasi bahwa ada 2 jenazah yang ditemukan dan hingga saat ini apakah identitas sudah diketahui dan berapa banyak juga warga yang hilang saat ini belum ditemukan? Ya, berdasarkan data dari BPBD dan Pusdalkop bahwa sebanyak 3 orang hilang terseret arus. Dari 3 orang tersebut, 2 orang telah ditemukan pada sekitar pukul 9 pagi tadi, namun hingga saat ini masih diidentifikasi identitasnya. Tapi dugaan kuat bahwa kedua jasad itu adalah korban dari terseretnya arus yang termasuk ke 3 orang yang hilang. Dan informasi berikutnya mungkin akan diinformasikan selanjutnya mengenai identitas korban. Dan hingga saat ini hanya 1 orang yang belum ditemukan dan tim SAR masih terus melakukan pencarian, begitu Gino. Untuk saat ini tentu perhatian pemerintah maupun Satgas setempat terkait dengan protokol kesehatan. Lalu bagaimana penanganan terhadap warga yang harus mengungsi di tengah pandemi ini? Ya, berdasarkan pantauan di lapangan, memang hampir seluruh warga yang memang rumahnya terdampak sudah tidak ada di rumah. Tapi mereka lebih memilih mengungsi di rumah saudaranya dibandingkan dengan pengungsian yang saat ini saya berdiri disediakan. Jadi kebanyakan mungkin hampir seluruh warga tidak mengungsi di sini, melainkan lebih memilih di rumah saudaranya. Adapun mengenai protokol kesehatan, di tempat ini masih tetap berlakukan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, hand sanitizer, dan menggunakan berjaga jarak. Dan barusan juga terus dilakukan himbauan kepada relawan, warga, dan seluruhnya yang ada di sini untuk terus menjaga jarak dan tidak berkerumun. Dan ada beberapa himbauan dari tim SAR dan Pusdalkop dan juga pihak kesehatan supaya warga tidak untuk menonton dan itu akan menimbulkan kerumunan dan dianjurkan untuk meninggalkan dan berjaga jarak, begitu Herjino. Baik, hingga saat ini tim SAR gabungan masih mencari 1 warga yang hilang dan 2 warga telah ditemukan sejak pagi tadi, namun identitasnya saat ini masih sedang dalam penyelidikan. Terima kasih rekan Insan Maulana dari kawasan Cicurug, Sukabumi, Jawa Barat terkait dengan banjir bandang yang menerjang pada Senin sore kemarin.